buat siapa dunia ini? Masa nggak tahu, Ustaz? Jelas sekali adanya dunia ini juga diperuntukkan untuk kita semuanya. Ya. Wasakhkhar lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Cuman penting adalah tipologi manusia seperti apakah yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghuni dunia ini. Kita akan bacakan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan menjadi renungan bersama untuk kita semuanya. Agak panjang hadisnya, tapi bisa kita singkat nanti. Hadis ini dari Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu pesan. Uhaditsukum hadisan fahfaduhu. Aku pesan kepada kalian satu pesan hadis. Tolong dihafalkan, tolong dijaga. Dihafalkan di sini tentu maknanya bukan sekedar dihafal konsepnya, teorinya, termasuk bunyi hadisnya, tetapi lebih kepada fahfaduhu, artinya camkan dan kemudian amalkan, jagalah. Jadi tepat hadis ini untuk menjadi cermin kita bersama, karena pasti kita semuanya akan berada di antara satu dari empat itu. Bersyukurlah kalau kemudian kita termasuk golongan yang diapresiasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diharapkan, tapi perlu kita berhati-hati manakala kita termasuk golongan orang-orang yang diminta kita untuk beristiadzah, memohon perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Wala'iyadzubillah. Innamad dunya li arba'in nafarin, kata Nabi. Dunia itu diperuntukkan bagi 4 golongan di antara manusia. Golongan yang pertama adalah abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi bihi rabbahu fayasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdalil manazil. Golongan pertama, Bapak sekalian, adalah manusia yang Allah beri ilmu dan harta. Pasti semua orang pengen ilmu, semua orang juga pengen harta, dan masing-masing orang kemampuan ilmunya berbeda-beda. Kemudian kemampuan yang diberikan oleh Allah, hartanya pun juga berbeda-beda. Tetapi ada tipe orang yang Allah berikan dua-duanya. Allah berikan dia ilmu, Allah juga berikan kepadanya harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Ini yang penting, yang pertama. Bagaimana ketika orang punya harta, punya ilmu, punya segala-galanya. Karena dengan harta dan ilmu itu biasanya kemudian berujung kepada jabatan, posisi, ya, dan sebagainya. Karena dengan ilmu orang itu kemudian diapresiasi orang, dan dengan harta apa yang dia inginkan. Maka golongan pertama ini, kata Nabi, fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Dia sangat berhati-hati bertakwa kepada Allah baik dengan ilmu dan hartanya. Yang luar biasa. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan hartanya. Tidak ada jaminan ketika orang itu punya ilmu kemudian dia bertakwa kepada Allah dengan ilmunya. Dan tidak ada pula jaminan ketika orang itu punya harta, dia lebih baik kepada Allah dengan hartanya. Betul enggak? Justru yang sering kadang-kadang itu terbalik-balik. Ya. Semakin dia berilmu, semakin dia punya harta,
semakin dia punya jabatan, semakin dia punya kekuasaan, semakin gak karu-karuan. Itu fitnah kadang-kadang. Tapi golongan yang pertama ini disebutkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dia punya ilmu, dia punya harta, dia punya segala-galanya, tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, dan dia menyambung silaturahim dengan keluarganya. Arti kata silaturahim, asal kata arti silaturahim itu adalah menyambung hubungan yang punya nasab. Terutama kalau kita punya orang tua dengan orang tua. Kita dengan istri, kita dengan mertua, kita dengan anak, kita dengan saudara ayah kita, saudara ibu kita dengan keluarga besar. Itu penting gitu. Karena Nabi SAW pernah mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang tidak akan masuk surga kalau sifatnya suka memutus hubungan silaturahim. Dia punya harta, dia punya ilmu, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan hartanya, dan dia menjaga hubungan silaturahim keluarganya. Kemudian dijelaskan lagi sama Nabi, orang pertama ini wa ya'lamu lillahi fihi haqqo. Dengan ilmu dan hartanya itu dia tahu hak-haknya Allah. Ini betul-betul kalau kita merenungkan hati seperti ini, cermin ini, karena kita ini diukur dengan nilai, dengan norma, dengan ajaran. Sungguh kalau tanpa petunjuk-petunjuk seperti ini, kita nggak punya ukuran nilai. Indikator kebaikan seseorang nggak akan bisa diukur. Tapi indikator kebaikan seorang itu bisa diukur dengan syariat yang kita punya. Dan diantaranya adalah tentu taujihat nabawiyah. Ya, petunjuk-petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Nah, orang yang seperti itu kata Nabi, punya harta, punya ilmu, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjaga hubungan silaturahim dan keluarganya, dan dia tahu haknya Allah dengan harta dan ilmunya itu. Fadzalika huwa bi afdalil manazil kata Nabi. Itulah posisi orang yang terbaik. Ya. Saya kira kita punya kan contoh-contoh orang-orang seperti itu. Ya. Di wisuda kemarin kita punya sosok umpamanya Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Kiai Muhammad Shalih Dirhem, beberapa donatur-donatur kita, beberapa tokoh-tokoh kita itu Masya Allah mereka itu. Ya alim, ya kaya, ya da'i, ya semua orang mengakui kebaikan-kebaikan beliau. Wala nuzaki 'alallahi ahada tentu ya. Tapi indikator-indikator fisiknya tampak bahwa beliau itu orang-orang yang saleh. Saleh dengan ilmunya, saleh dengan hartanya, hak Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dalam kehidupannya, dan pasti sangat care dengan keluarganya, dengan silaturahimnya. Menyambung hubungan dengan siapa saja, apalagi dengan keluarga dekatnya, dengan orang tuanya. Atau kata Nabi, wa huwa bi afdalil manazil. Ini contoh yang terbaik kata Nabi. Di hadapan saya ini mahasiswa masih belum kaya, ya belum kaya ya. Nanti ada waktunya, Anda akan dimudahkan bagi Allah mungkin kekayaan dan jabatan dan posisi. Yang sekarang jadi presiden BEM, nanti ada waktu akan jadi presiden betulan, gitu kan? Boleh jadi. Tapi ingat kata Nabi, orang yang terbaik tadi, golongan yang pertama adalah orang yang memiliki dua-duanya. Karena simbol kehidupan dunia itu ya harta dan dunia. Kita masih ingatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la hasada illa fisnatain. Hasad itu nggak boleh kan dalam agama. Apa hasad itu? Dengki kan? Dengki itu ibaratnya adalah kalau orang lain punya sesuatu, kemudian kita ingin menyainginya, atau kalau bisa sesuatu yang kebaikan yang ada pada orang itu kemudian bisa berpindah ke saya. Tapi ada kalimat yang hasad, yang semestinya hasad nggak boleh, tapi disebut sama Nabi boleh. La hasada illa fi sunatain. Boleh seseorang hasad pada dua golongan saja.
Yang pertama Allah berikan ilmu, Allah berikan Al-Quran. Karena sebagian para ulama mengatakan al-ilmu wa ma qala Allah wa qala Rasul. Tapi dengan ilmunya dia beramal, dia berdakwah, dia berjuang, dia menyampaikan, dia mengajarkan. Dan yang kedua Allah berikan kepadanya harta. Yang dengan hartanya Masya Allah, hak-haknya Allah penuh, dia berdakwah, dia menyumbang, dia membackup, dia membantu orang-orang yang membutuhkan, dia menjadi donatur dan sebagainya. Pokoknya ilmunya dan hartanya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti itu yang kata Nabi boleh kita hasad. Artinya apa? Boleh kita ingin seperti orang. Oke ya, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama ini yang kata Nabi wa huwa bi afdali al manazil. Ini tipologi manusia penghuni bumi yang terbaik. Sahabat Abdullah ibnu Abbas itu pernah menyampaikan tentang karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan harta. Rasulullah itu ya mungkin ya kelasnya Rasul ya, tapi harus menjadi uswatun hasanah. Kalau kita kan masih kita ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada orang yang meminta nggak memberi. Apa yang beliau punya kemudian diminta sama orang dikasihkan. Nah, kalau kita kan masih berat ya. Ya dihitung-hitung dulu Ustaz ya, gitu kan. Dan lebih-lebih lagi kata Abdullah ibnu Abbas, kalau sudah bulan Ramadan, Masya Allah kata Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah di bulan Ramadan itu luar biasa ringannya, semangatnya untuk memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Oke, itu yang pertama. Karena yang 4 ya. Yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyyah. Yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu ma sawa. Yang kedua ini orang yang Allah berikan kepadanya ilmu tetapi Allah enggak berikan rezeki. Orangnya alim tapi miskin. Orangnya alim tapi pas-pasan, biasa-biasa aja lah hartanya. Tapi orang ini kata Nabi tipologinya di pikirannya, di hatinya, di azamnya, andaikan saya punya harta seperti orang yang baik dan punya harta itu, maka insya Allah saya akan berbuat seperti dia. Kalau yang pertama tadi kan dia punya ilmu dan dia punya harta. Kemudian dengan ilmu dan hartanya Masya Allah dia. Tapi yang kedua hanya punya ilmu saja, hartanya enggak punya. Tapi dia punya keinginan. Andaikan saya punya harta, saya berazam, saya berniat, saya bisa melakukan seperti dia. Subhanallah, apa kata Nabi? Wahuma fi ajrihima sawa. Orang ini meskipun dia nggak megang harta, tapi niatnya, sungguh kejujurannya dia ingin untuk bisa berbuat dengan harta andaikan Allah berikan. Apa kata Nabi? Dia ini tipe yang kedua dengan yang pertama tadi di hadapan Allah itu sama. Mudah-mudahan kita minimal yang kedua ini, gitu kan? Yang kedua ini, yang mungkin belum punya banyak, orang gajian, gitu kan? Orang yang pas-pasan, gitu. Bukan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu rezeki buat seseorang itu. Cuman di poin yang kedua ini yang penting catat pula adalah fahuwa fi ajrihi masawa. Apa kata kuncinya? Karena dia punya niat. Harta dia nggak punya memang. Tapi dia punya niat, dia punya keinginan. Dan keinginannya diusahakan. Disinilah kemudian rahasia kenapa para ulama-ulama tazkiyah, ulama tasawuf termasuk itu, termasuk Imam Al-Ghazali, termasuk Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Wafi Syarhul Arba'in An-Nawawi. Niat itu sangat menentukan. Niat itu separuh amal. Innamal a'malu binniyat.
Kata Imam Syafi'i, semua amal-amal kita yang kita lakukan mulai bangun tidur sampai kita menjelang tidur lagi, itu hanya diukur dengan dua hal saja. Satu, niatnya apa, dua, pekerjaannya apa, kegiatannya apa. Kegiatan yang baik belum tentu menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia salah niat. Nah, disinilah meskipun dia belum punya harta, tetapi dia punya motivasi, dia punya keinginan yang kemudian takdir Allah belum memungkinkan dia. Ada rahasia di balik itu semuanya. Belum memungkinkan dia diberikan kelebihan harta itu, tapi ada niat dalam hatinya. Maka dia, kata Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sudah Allah berikan ilmu dan harta, dan dia bisa memperlakukan ilmu dan hartanya dengan yang terbaik. Allahumma amin ya. Ini yang kedua. Yang ketiga ini yang agak berbahaya, yang kita perlu hati-hati betul ini. Yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi ahbasil manazil wal iyad billah. Seseorang yang Allah berikan harta, Masya Allah, kemudahan hartanya, Masya Allah, bisnisnya, hartanya, investasinya. Saya pernah ketemu seseorang itu yang punya tanah 300 hektar. Padahal kita sekarang 1 meter berapa sudah ini? Di kota, dan dia punya kekayaan yang luar biasa. Yang ketiga ini tipologi orang yang Allah berikan dia harta, tapi Allah nggak berikan ilmu. Dia nggak punya ukuran halal haram. Dia nggak punya ukuran bagaimana kemudian menggunakan hartanya. Termasuk mungkin orang yang Allah berikan ilmu, orang yang berikan kekayaan, tetapi Allah tidak memberikan dia ilmu dan ketakwaan. Naudzubillah min dzalik. Sehingga dengan itu, karena dia nggak punya ilmunya, ya tentu ilmu di sini ilmu yang syar'i ya. Karena dia nggak punya ilmunya, dia nggak tahu hak-hak Allah di situ. Zakatnya nggak ditunaikan, duitnya luar biasa, gitu kan? Halal haram nggak jadi pertimbangan, dan dia nggak tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hartanya. Maka digunakan dalam kemaksiatan, digunakan untuk melakukan seluruh apa yang diinginkan, dan semua itu bisa dihargai dengan uang. Yang berita terakhir kasihan sekali sebenarnya ini kan. Ada kasus anaknya, seorang anak laki-laki membunuh, mohon maaf istilahnya mungkin pacarnya. Masuklah kemudian ke pengadilan. Di pengadilan yang namanya atas nama kasih sayang kepada sang anak. Coba kemudian lobi-lobi ke sana kemari lewat pengacaranya, kemudian hakimnya. Singkat ceritanya, semuanya bisa direkayasa hukum itu. Terbukti kemudian sekarang terbuka, ternyata hakimnya justru membebaskan seorang anak yang telah membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain itu. Karena ada permainan dengan harta benda. Sekarang akhirnya semuanya kena itu. Anaknya kemudian telah dibebaskan putusan pengadilan, sekarang dipenjara lagi. Hakimnya ternyata disogok selama ini membuat keputusan dalam pengadilan itu, ditangkap juga semuanya. Termasuk akhirnya kemudian juga orang tua dari anak ini. Karena orang tua inilah yang selama ini memberikan lobi-lobi supaya dengan biaya tertentu anaknya mendapatkan keputusan bebas dari pengadilan. Nah, ini kan kasihan sekali sebenarnya. Sudah kehilangan hartanya, kehilangan posisinya, kehilangan segala-galanya. Dan jelas yang dilakukan adalah perbuatan yang haram. Kiaskan saja, terlalu banyak kisah-kisah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak hati-hati dengan harta kita, kita nggak hati-hati dengan ilmu kita nggak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan sangat menjerumuskan kita dunia dan akhirat. Naudzubillah. Dan yang terakhir adalah yang keempat, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
Wa 'abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Ini yang paling juga namanya. Seseorang yang Allah tidak beri dia ilmu, enggak punya, harta enggak punya, tapi dalam pikirannya, andaikan saya punya harta, saya bisa lakukan ini, saya bisa membeli ini, saya bisa itu. Dia enggak punya harta. Kalau yang ketiga tadi kan harta dia punya. Kemudian dengan harta itu dia bisa membeli pasal, dia bisa membeli hukum, dia bisa mengatakan yang dengan uangnya itu yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Nah yang keempat ini belum punya dia, ilmu enggak punya, harta enggak punya, tapi pikirannya udah berbuat jahat. Andaikan nanti kalau saya punya uang, wah itu bisa saya beli itu, wah itu bisa saya anukan itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahwa fi dalam hadis Nabi mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu fihi ya'malu fulan fahuwa biniyatihi wa wizruhuma sawa." Orang ini dengan tipologi orang ketiga tadi itu dosanya sama. Wala'iyadillah. Bapak Ibu sekalian, tipologi 4 model manusia ini dalam kehidupan kita sehari-hari ada. Apalagi di era teknologi informasi seperti ini, kita bisa mendengar, melihat, menyaksikan sehari-hari. Oh ini tipologi orang ini tipe ini tipe ini. Silakan masing-masing kita berhati-hati, kita ada di posisi mana. Usahakan kalau bisa yang terbaik yang pertama. Kita punya ilmu, kita punya harta, dan dengan ilmu dan harta itu kita punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjaga silaturahim keluarga kita semuanya ini, dan kemudian kita mendahulukan hak-haknya Allah atas ilmu dan harta kita. Dan itu insya Allah menjadi orang yang terbaik. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini boleh jadi kita memiliki dua-duanya, para donatur yang orang-orang selama ini membuat kita nyaman beribadah di sini. Ada AC-nya, ada karpetnya, ada ruangnya, ada makannya, masya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan barangkali pula di antara kita yang belum punya harta tapi kita punya kesadaran, kita punya ilmu, doakan mereka. Berpikirlah sesuatu seperti ada punya cita-cita, punya harapan seperti mereka. Boleh jadi harta kita nggak banyak, tapi kita bisa mengeluarkan dari harta yang nggak banyak itu yang nilainya mungkin sama dengan nilai yang dikeluarkan oleh orang yang berkaya. Infaknya 1 juta bagi orang yang punya miliaran, dengan infak yang cuma 100.000 bagi orang yang gajinya cuma 1 juta, 2 juta, tentu beda. Mungkin nilai sama, nilainya beda 1 miliar dengan 100.000. Tapi yang menentukan adalah posisi bagaimana orang itu ketika dia berinfak, hartanya seperti apa. Ya tentu di sinilah ya peluang-peluang kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan disinilah juga pentingnya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat kesempatan, perlu kita gunakan dalam untuk memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menambah keberkahan, dan mudah-mudahan kita jauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaan dan ilmu yang tidak halal. Terakhir ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita mohonkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Di hadis yang lain Allah juga mengatakan, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah, wala dhalan illa hadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala jahilan illa 'allamtah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum